Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbincang tentang keluarga bervisi surga ada dua makna. Yang pertama adalah seperti yang banyak diceritakan dalam Al-Qur'an, bahwa kelak ada di antara hamba Allah orang-orang beriman yang ditakdirkan untuk bisa masuk surga bukan hanya sendirian, tetapi mereka diizinkan min azwajihim wa zurriyatihim, bersama keluarga, istri dan anak cucu mereka, bahkan abaihim, dengan bapak kakek mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri, sifat, karakter, perilaku mereka selama di dunia. Ya, ini seperti yang termuat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19, 20, 21, 22 sampai 23. Allah menyebutkan sifat dan tanda mereka. Ya. Juga disebutkan dalam ayat lain, surat At-Tur misalnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman kemudian anak cucunya ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan angkat, akan gabungkan anak cucunya bersama bapak dan ibunya. Bukan hanya sekedar diangkat, tetapi derajat mereka juga disetarakan. Ya. Lalu Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd tadi apa sifat dan karakter mereka. Para Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari dialog orang-orang beriman ketika di jannah itu nanti mereka akan bertanya, dulu waktu di dunia kamu itu amalnya apa saja toh? Sebagaimana orang yang bertanya kepada penduduk neraka, dia akan bertanya, masalakakum fi saqor, kok bisa kamu masuk neraka itu, dulu waktu di dunia ngapain aja? Apa yang kamu lakukan sampai Allah membalas kamu dengan neraka? Nah, maka di surga juga pertanyaannya begitu. Apa yang kamu lakukan di dunia sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan balasan kamu berupa surga? Bukan sekedar balasan surga, tapi dikumpulkan bersama istri, anak, bahkan cucu hingga kakeknya. Ini makna yang pertama yang nanti akan kita kupas. Kemudian makna yang kedua, keluarga bervisi surga adalah keluarga yang mencoba untuk menemukan apa yang menjadi kekuatan pada keluarga tadi untuk bisa menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga yang luas ini oleh Allah dibukakan kepada semua yang punya kemampuan beramal yang terbaik. Surga itu bukan hanya akan dimasuki oleh para nabi dan rasul. Surga itu bukan hanya dimasuki oleh para ustadz dan kiai. Surga itu bukan hanya dimasuki oleh orang-orang yang banyak infak sedekah. Bukan hanya orang yang rajin haji umroh. Bukan hanya orang yang rajin bangun malam dan tilawah. Bukan hanya orang yang rajin zikir pagi petang. Bahkan kata Rasulullah SAW, inni ra'aitur rajula yataqallabu fil jannati fi husnin amatoha anitorik. Sungguh aku itu melihat di surga ada orang yang bergelayut di taman-taman surga, bermain di pohon-pohonnya. Waktu di dunia itu amalannya apa? Fi husnin amatoha anitorik. Dia menyingkirkan duri dari jalan. Dia membuang sampah dari jalan yang mengganggu kebanyakan manusia. Amalannya tidak istimewa, hanya peduli dengan sesama, menyelamatkan agar tidak timbul celaka. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan, dulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang tidak punya amalan banyak. Dia ini seorang debt kolektor. Dia suka menyuruh kepada anak buahnya dengan mengatakan, nanti lewat gang fulan, lewat jalan fulan, tagih si fulan, tagih si fulan. Kalau ada uangnya terima, kalau nggak ada udah diikhlasin aja. Wah, ini debt kolektor yang keren tuh kayak gini, Pak. Ya.
Kalau bisa bayar diterima, nggak bisa bayar diikhlasin aja. Mudah-mudahan nanti Allah mengikhlaskan kita, maksudnya memudahkan kita, nggak dihisab, nggak dibelokkan ke neraka, langsung masuk ke dalam surga. Fatajawaza anhu, maka Allah kemudian apa? Melewatkan dia, artinya tidak melalui proses hisab yang berat sehingga dia masuk surga. Hanya gara-gara apa? Bukan karena bangun malamnya, bukan karena baca Qur'annya, bukan karena haji umrahnya, tetapi karena dia begitu empati dan peduli dengan sesama. Dia ingin meringankan beban dan tugas saudaranya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kayaknya ngomongnya enakan dilepas kayak ibu tadi ya. Gitu ya. Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih jelas suaranya ya.